Yang berkacamata? Kilowatnya siapa dia? Aku. Oke. Tanpa menunda lagi, kita berikan tepuk tangan dulu. Mari kita dengarkan sambutan Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Barito Utara, calon bupati yang gagal tertunda, Bapak Haji Gogo Purmanjaya. Berikan aku. Kita ini memang hebat lah. Sebujurnya itu disahnya yang sambutan nggak kita berarti mainin rapik penyanyi ya. Anak lah mainin rapik kami, tapi lo tidak membayangkan lapangan kanal mereka menyanyi jadi lu dulu belah awi kita mainin rapik kerebulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita doakan, yaitu Bapak Haji Salahuddin STMT, calon Bupati Barito Utara periode 2025-2030, dan insya Allah mungkin tidak lama lagi ada calon wakil bupatinya. Beliau minta izin tadi ke kampung tetangga, jadi insya Allah beliau datang. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru agama, tokoh pemuda, ibu-ibu dan seluruh kita yang hadir di sini, dan juga Ondin tadi kelopaan yang sama-sama kita hormati, wakil rakyat Kabupaten Barito Utara hadir di tengah-tengah kita. Di sini ada Bapak Haji Nurul Anwar, anggota DPRD dari Dapil 1. Ada Bapak Asrat S.Agi, wakil kita di Dapil 2 sudah 20 tahun ini, dan Bapak Haji Al-Hadi juga wakil kita dari PKB, tokoh kita. Dan tadi ada juga Ibu Jamilah, tapi beliau menemani pewakil tadi. Insya Allah beliau datang nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, taufik dan inayahnya kita pada siang hari ini diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan hadir bersama-sama, yaitu dalam rangka kampanye dialogis calon bupati kita pasangan nomor urut 1 atau pasangan SIP. Dan juga saya sekaligus atas nama Gogo Hello beserta tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Luwe Hulu, yang mana pada tanggal 27 November kemarin telah mempercayai kami dan memilih pasangan Gogo Hello, dan alhamdulillah di desa Luwe Hulu ini kan kita menang. Namun ada sesuatu dan lain hal, warga kita di desa lainnya ada yang memilih tanpa menggunakan KTP kurang lebih 11 orang. Akhirnya ada putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan ulang. Di dalam proses pemilihan ulang, kurang lebih 8 hari menjelang pencoblosan, ada warga kita yang bagi-bagi uang, sehingga ditangkap oleh petugas pelaksana pemilu atau Bawaslu, termasuk juga ada kepolisian dari Gakumdu. Nah, di dalam prosesnya
Setelah pemilihan diproseskan MK, akhirnya kedua-duanya dibatalkan, tidak boleh ikut pemilihan lagi. Nah, makanya hari ini ada calon baru kita pengganti Gogo Hello. Tapi ulun mengingatkan jangan sampai kena bis lagi. Artinya jangan sampai ada pelanggaran, bagi-bagi uang atau saling apa sehingga ada pelanggaran. Hati-hati, karena yang rugi ini adalah masyarakat kita. Jujur, saya memahami kehadiran sampian-sampian itu kan termasuk haru dengan Gogo Hello, dengan visi dan misi Gogo Hello, dengan program Gogo Hello. Jadi rasanya rasa sedih pilihan sampian-sampian Likdis, karena harapan sampian-sampian kedatangan kami pada saat ini mungkin merealisasi visi dan misi serta programnya. Karena saya yakin ibu-ibu sangat berharap dengan program Gogo Hello. Yang pertama, ini adalah menjelang bulan Agustus, bulan tahun ajaran anak-anak kita masuk sekolah. Nah, sementara Gogo Hello menjanjikan apabila Gogo Hello terpilih akan menggratiskan pendidikan selama 16 tahun, mulai SD, SMP, SMA, walaupun itu ditanggung oleh provinsi, tetapi masih membebani orang tua murid seperti baju, sepatu, dan lain-lain. Termasuk kuliahnya di Moratebe itu tidak membebankan orang tua murid. Artinya di hadir situ silahkan memawai anak suka-suka gratis. Nah, di hadir itu kan kemudian. Nah, apalagi ditepuk-tepuk tangan deh ya, benar keren ya. Mawe bendoy. Jadi insya Allah kita terwujud. Insya Allah terwujud. Karena program itu ada lagi melanjutkan lah. Nah, insya Allah. Jadi elah khawatir, termasuk anak-anak kita selama tuh dihendak melakukan gawian si perusahaan memang dari Maulo, tapi ada di Jaga Malam, ada di tukang ceker dan lain-lain. Harapan kita, anak kita walaupun tidak jadi pegawai, tapi ada skill supaya si perusahaan ada jabatan. Walaupun yang penting gaji tinggi lah anak arek. Makanya program Gogo Hello teh ada menyupir khusus, ada membengkel mekanik, ada operator, bahkan karena ada bagian bobot, bagian las, di Babawiyai ada kursus menjahit, kursus bagian salon, termasuk manajemen akuntansi ada. Kita melatih anak-anak kita di putus sekolah supaya tahu bagawi dengan gaji yang memegai. Itulah tujuan program Gogo Hello. Nah, kalau kita haji memang ada keinginan bakabun, kita berjanji untuk akan membagi bibit kelapa sawit. Bahkan kita mengadakan setiap kecamatan, 2 kecamatan untuk tahap pertama ada alat berat. Akan membuka jalan menuju kabun, termasuk bantuan akan membuka lahan kelompok pelibate. Kita nimbul kelapa sawit atau jagung dan lain-lain. Insya Allah walaupun kita dada berega, uwe dada berega, sawit insya Allah jaminan kita masa depan. Karena pabrik kelapa sawit jadi area pembendeng. Ada si Simpang Hajak, ada si Bintang Linggi, ada si Butung, ada si kilometer 32 Jalan Karamuan. Nah, jadi area pabrik. Nah, kegunaan minyak kaca tanah akan minyak sepeda motor, minyak kelutuk, akan gincu bantian, akan keren listrik, minyak goreng. Are kegunaan ya lah. Jadi tidak bakalan hundai karena tidak payung. Nah, dulu pemerintah menguruk bibit sawit. Nah, are di program kita di pro rakyat. Duit kita ulun bacuruman kita terkaya se Kalimantan Tengah. Baritung Utara terkaya se Kalimantan Tengah.
karena si Kalimantan si Batu Utara ada batu bara, ada kelapa sawit, ada kayu, ada gas dan macam-macam. Tetapi si wong Batu Utara itu terkaya di penyumbang APBD ji terbesar teh katawan sampean kecamatan. Ji terkaya si Kalimantan Tengah Batu Utara. Kalau ya ini sah ji terkaya si Batu Utara, penyumbang terbesar adalah Lahe Barat dengan Lahe Induk. Jika dinuntut kita, karena si Lahe Barat tuh batu bara are, kabun are, bahkan kelapa sawit mulai yanon, gas ada, dada kekurangan. Makanya seandai ialah buan peyan negara menuntut perusahaan jada teh berlaku CSR adalah akan niki kecamatan Tokyo kalau akan membayar lampu dengan danum teh lebih kementerian jangan ngaran CSR bagi hasil keuntungan dihasilkan oleh perusahaan. Nah lalu kita diwajib menerima uluh di lingkungan yang terkena dampak. Buan peyan itu kan uluh paling tokep dengan perusahaan diwajib menerima dana CSR. Tapi insya Allah apabila kita menemukan pemimpin yang adil, kita akan terwujud karena tergantung bangsa peyan. Nah jadi jika ada CAT Google Hello itu perubahan jika. Nah alhamdulillah ya walaupun kita berduka artinya bersedih-sedih uang buadis itu ulun pun masih sedih tanah masuk pak dengan kakawalan tidak purun malang ikau jaya ulun tidak purun namun ulun tidak mohon karena ada waktu pemilihan itu kan tinggal 3 bulan lebih isuk bendai. Nah 33 andau bendai pemilihan karena tanggal 6 Agustus. Nah ulun alhamdulillah walaupun ulun buadis ulun basic kawal tetanau waktu ulun di PR Kabupaten beliau pegawai Bina Marga pegawai PU. Waktu ulun di PR Provinsi beliau Kepala Dinas PU PR Provinsi Kalimantan Tengah tuh beliau. Tapi belah ginare katawan karena mengaku iki itu napai tim Sahrini ya. Sekalinya ada beliau katawan. Nah jadi beliau tuh setelah pemilihan Sahrini bin kalah raja kalah ulun tuh kan bagian pada raja bin lah. Nah lalu izinnya lo setelah beliau tuh imit gubernur akan Palangkaraya jadi kepala dinas PU. Nah ulun waktu itu ada pemilihan ulun DPR provinsi. Jadi beliau kepala dinas PUPR yang membidangi infrastruktur, jalan, jembatan, air bersih dengan saluran irigasi termasuk pertanian dan perkebunan saluran beliau ahli. Nah jadi selama hanya nyelu imit gubernur beliau tuh memang asli Ulitah itu putra Bakumpai. Imit gubernur memimpin PUPR di membangun se Kalimantan Tengah mulai Sampit, Pangkalan, Hun, Lemandau sampai Kantor Cahu beliau lagi bangun jalan dengan jembatan serta air bersih. Nah telah pengalaman beliau tidak diragukan, teruji dan terbukti Allah lah. Nah libateh naik beliau imercayakan gubernur jadi PJ Bupati Sampit. Nah ulun sampai memilih beliau karena gagurisan lengan beliau itu memang jadi tinggi buat bupati. Insya Allah karena bupati kita lah. Libatnya beliau dipercayakan jadi asisten Sabtu dan anak jadi sekda. Nah kebetulan beliau itu masih sisa Jawa Nyelo Bindai. Nah ketika ulun imbis tanau lalu anggota DPR yang mendukung ulun itu termasuk Pak Asrat, Haji Nurul, Bu Jamila, Pak Haji Hadi, petinggi-petinggi kita berunding. Kalau keluarga itu kan
Haji Gogo, ikau jadi menengeng, kayu hai, ikau jadi merintis, ikau jadi lalai, keleh ka mandak anak, keleh ka mandak ading, sika-sika aja masyarakat terban jadi hendak benar dengan program sempian mau. Tapi ulun juga ngakate, ulun memilih uluh jibujur pertama pengalaman teruji dan naik malah uluy kelakue. Dan beliau tuh ketika ulun mimitkan dewe ternyata ulama-ulama itu harus menghendaki beliau, dan beliau insya Allah amanah karena waktu Habib Umar rumah atau narai biji rumah karena beliau di menampung ikah juga itu. Nah jadi telah bagian daripada sosok beliau. Nah itulah ulun tidak memilih adik, memilih anak, ulun lebih mempercayai ke beliau untuk memimpin Barito Utara. Isu pun tidak ada berubah, visi misi serta program tidak ada berubah. Bahkan beliau berjanji Yapu semaksimal mungkin akan meningkatkan infrastruktur jalan jembatan termasuk air bersih di ada si Barito Utara sesuai dengan ilmu dan pengalaman ulun beliau. Bahkan tanau ada sindir-sindir ikina dia yang mata ikina ya kita lebih lantik na langsung besinyal teh murah. Karena amun dikasih tiwai kan pakai Telkomsel, pakai Indosat kan paling are kan 50.000 jebulan. Amun itu kayak menganggap Starlink lalu 700 lah. Nah lalu apabila kita jemurah, lepah akan bayar Starlink gitu. Nah maka jika mau tidak mau karena anak rohan tas sekolah pakai gitu. Tapi insya Allah dengan Pak Salahuddin Tokare, beliau tuh jaringan si Jakarta lebih kuat, dengan gubernur lebih dekat karena beliau adalah anak angkat umat gubernur. Jadi saudara angkat dengan gubernur. Jadi narai biji ada kaitan dengan provinsi, insya Allah beliau lebih mangkat hubungan. Adapun wakil beliau adalah Felix Sunadi Yosia Estingan, anak Pak Yosia, pengurus pimpinan partai politik PDIP. Ulun ketahuan sampeyan tuh waktu teh gara-gara program memilih ulun, gara-gara visi-visi menjadi iki memilih Pahandang, iki milih PDIP karena iki. Nah tuh tokoh daripada PDIP di Bakawal dan Sidin. Setuju? Nah, beliau pengusaha muda mungkin yang lebih ketahuan karena beliau adalah punya perusahaan wadah itu. Jadi di daerah bukan perpaduan antara pengusaha dengan birokrasi, insya Allah kita akan lebih maju. Mungkin kita kira-kira lah nyampaikan ulun. Jadi pemilih Haji Gogo elah memandang hak awal, elah memandang keluarga, kita memandang visi misi serta programnya akan melanjutkan membawa perubahan untuk Barito Utara. Setuju? Mungkin kita jika menyampaikan ulun lah. Ulun akhiri wabillah taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.